kita harus terima resiko yang timbul karena belajar mempercayai orang lagi. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang trust issue, atau bahasa Indonesianya masalah kepercayaan. Dan saya juga mau bertanya tentang teman-teman bagaimana kabarnya. Saya harap teman-teman semua sehat selalu di tengah pandemi ini yang dimana kita tahu sedang ada PPKM di setiap wilayah karena kasus kan sudah semakin naik nih. Dan meskipun saya rasa teman-teman juga sama sedihnya dengan saya, mungkin sudah banyak planningnya, mau liburan, mau jalan-jalan, tapi semua itu harus tertunda karena situasi sekarang ini yang sedang tidak memungkinkan bagi kita semua untuk keluar. Dan saya ingin teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan agar kita semua bisa berhasil untuk melewati masa pandemi ini. Saya tahu teman-teman semua sudah rindu untuk melepas masker ini, melepas masker yang teman-teman gunakan kalau keluar. Saya pun juga begitu. Dan langsung saja kita lanjut ke topik yang akan kita bahas. Kali ini saya mengundang lagi satu orang yang pernah saya undang sebelumnya untuk membahas tentang manajemen waktu. Hai. Ya, hai. Ada suara asing. Hai. Hai Kasem. Halo Ari, apa kabar Ari? Puji Tuhan baik-baik saya sih Kak. Bagaimana dengan Kasem? Puji Tuhan baik-baik juga walaupun di luar cuacanya dingin, enak-enak tidur. Iya, emang sebenarnya ini harusnya kita ini di kasur sebenarnya tidur. Apalagi tadi saya habis nyobain nasi goreng. Itu kita kayak dibius kayaknya rasanya. Iya, kalau makan nasi goreng di tengah cuaca yang seperti ini memang pasti mengantuk, bro. Salah sepertinya saya mengambil makanan di tengah-tengah cuaca yang seperti ini. Tapi tidak apa-apa, bro. Yang penting kita kenyang, senang. Wow. Kalau gratis pasti ya itu pasti enak itu. Yang di mana-mana yang gratis itu enak, bro. Sepakat sekali. Ya, bagaimana Holly? Belum ada. Belum ada Holly. Belum ada. Dia diundang dia diundang di podcast yang selanjutnya. Oke. Bagaimana Kasem selama pandemi ini, apakah merasakan hal-hal yang berbeda? Aduh, berbeda sekali, bro. Apalagi kita harus pakai masker, menjaga jarak, tidak bisa lagi salam-salaman. Iya. Wow. Sih. Apalagi kalau yang kayak misalkan pacaran, tidak bisa lagi dipegang tangan pacarnya. Itu tetap masih bisa lah kan. Masih bisa. Saya Iyalah, kira ada bro. protokol kesehatan khusus untuk semua orang, meskipun dia pacaran dia tidak boleh berpegangan tangan. Kan cuci tangan dulu, baru cuci pegang tangan dulu, baru pegang tangannya, atau baru kumur-kumur dulu. kumur-kumur dulu toh. Ya, berarti kalau naik motor itu tidak perlu jaga jarak ya kalau orang pacaran ya? Perlu juga. Perlu. Jadi tapi cuci tangan dulu. cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu pakai masker. Jadi guys, ingat cuci tangan itu penting. Buat kalian yang masih ingin pegangan tangan sama pacar kalian, tetap cuci tangan agar terhindar dari virus-virus. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang trust issue. Wow. Trust issue. Ya, sebenarnya ini request dari teman saya lagi, dan dia sempat telepon saya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, dan dia bilang coba bahas tentang trust issue. Saya sempat kepikiran apa sebenarnya si trust issue ini, dan dia jelaskan. Dan menurut Kasem sebenarnya trust issue ini, menurut pandangan Kasem itu seperti apa? Apa itu? Tentang trust issue. Pandangan Kasem itu seperti apa tentang trust issue? Kalau trust issue itu, kalau untuk pandangan sendiri itu seperti yang sudah Ari jelaskan tadi kayaknya di awal, itu masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan. Jadi masalah kepercayaan itu memang luar biasa. Dia punya masalah menurut saya. Dan mungkin itu masalah kepercayaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia. Iya. Nah, begitu. Apakah itu lingkungannya, atau mungkin dia sudah rasa sudah pernah saya dihianati. Makanya dia menjadi trust issue. Ya, begitu kira-kira ya. Iya, dia mencoba untuk membuat lingkungan yang aman versi dia sendiri versi dia sendiri. Tapi Ari, bagaimana Ari? Pernah mengalami trust issue Ari? Wah, banyak sekali, apalagi dalam hal percintaan itu. Waduh, saya agak sulit untuk mempercayai cinta lagi karena hati-hati bro, jangan sampai kau suka laki-laki bro. Wah, tidak juga ya. Itu mengerikan. Lebih baik saya menjomblo daripada saya suka laki-laki. Lebih baik saya tidak usah menikah daripada saya harus menikah dengan laki-laki. Please. Kita harus anti terhadap LGBT. Wow, kampanye. Iya, aduh. Ya, kembali ke pertanyaan Ari. Iya. Pernah mengalami bro? Trust issue saya sendiri pernah.
Tapi yang Kak Sam tanyakan ini dalam konteks apa dulu ya? Karena trust issue yang saya alami itu banyak sekali jenisnya. Ada mungkin dalam keluarga, dalam hubungan, atau mungkin dalam Hubungan apa ini Bang? hubungan percintaan. Oh, hubungan percintaan. Ya, Yang umum saja, yang umum. Oh, yang umum aja ya. Iya. Trust issue yang umum itu kan dari dulu saya orangnya berusaha untuk membantu setiap orang itu. Jadi saya kalau lewat-lewat di jalan itu saya suka sekali kalau misalkan ada ibu-ibu atau nenek-nenek di jalan. Ini saya bukan mencari pujian. Terlalu tapi, baik. Iya. Biasanya saya suka bantu mereka, ataupun ada orang yang dorong motornya itu saya suka bantu. Jadi saya mencoba untuk membantu sebisa mungkin setiap orang yang ada di jalan. Tapi dalam satu kondisi ada momen yang membuat saya kembali kepada masa atau trust issue ini, dimana dia meminta tolong kepada saya untuk dibantu untuk mendorong motornya, dan saya mengiyakan dengan senang hati Karena membantu ya. Iya. Di situ saya mulai melupakan logika saya, mungkin karena nurani saya waktu itu lebih besar daripada logika saya. Ya, dan akhirnya saya bantu dia, dan ternyata dia menipu saya, dia mengambil HP saya. Akhirnya saya giveaway kan lah HP saya kepada dia. Mantap bro. Iya. Giveaway ke Kita orang. kan Kenapa tidak ke saya saja bro? Oh, nanti kan saya sebelum, jadi ingat guys, sebelum saya jadi YouTuber saya sudah giveaway. Memang saya sudah pernah melakukan giveaway kepada orang-orang di sekitar saya. Dan dari sini saya mulai mengalami trust issue, karena di setiap kali ada orang di jalan yang naik motor, dorong motornya atau mungkin bermasalah di jalan, saya sepertinya agak-agak takut untuk menolong, karena ya itu ternyata masih banyak juga orang-orang jahat yang masih memanfaatkan kita ya. Di sini pun saya merasa seperti dikhianati. Kalau dari Kasem sendiri bagaimana nih? Pernah nggak mengalami trust issue? Kalau saya untuk mengalami trust issue itu pernah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari bro. Tetapi kalau untuk menolong orang yang di jalan itu saya bingung juga, kita serba salah. Iya, itu termaksud trust issue yang saya alami karena melihat kejadian-kejadian yang ada, jadi saya terpengaruh. Saya pikir pasti dia mau berbuat jahat sama saya, padahal mungkin tidak. Jadi saya tidak tolong dia. Iya, karena begitu. Apa ya, orang-orang kita mau nolongin orang, kadang-kadang ada orang yang kita mau tolong tapi ternyata dia itu sudah mencoba menyiapkan rencana untuk menjebak kita. Iya. Jadi semuanya serba salah. Kita mau menolong itu sebenarnya perbuatan yang baik. Iya. Kita tidak tolong juga kita salah. Tapi ya karena masalah trust issue ini ya. Trust issue, krisis kepercayaan. Jadi ya kita tinggalkan yang lagi kesusahan di jalan begitu. Jadi memang semuanya berkaitan sekali dengan lingkungan yang ada. Iya. Ya, dan mengenai pertanyaannya Ari tadi, untuk trust issue ini saya sudah mengalami, terutama di dalam kehidupan. Apalagi dalam kehidupan ini kita tahu banyak sekali kehidupan, banyak sekali pengalaman. perjalanan hidup Banyak yang kita sekali. lewati ya. Selama 26 tahun saya hidup. Wow, sudah 26 tahun ya. Oh belum, baru mau bulan Oktober. Oh, bulan Ya. Oktober. Kalau hari ini ulang tahun ya. Ini sebenarnya mungkin diposting tanggal 18 Juli. Jadi ini kita record tanggal 11 Juli. Oh iya. Jadi iya. minggu kemarin saya berulang tahun, tepat hari ini 20 tahun. Selamat datang kehidupan dewasa. Selamat datang kepala dua. Iya. Selamat ulang tahun Selamat Ari. datang penderitaan yang menunggu. Selamat datang beban-beban yang begitu berat. Aku siap menyambut Anda. Terima kasih sudah menunggu saya. Mantap 20 tahun. Iya, sebenarnya kalau saya sih, saya anggapnya ulang tahun itu bukan sebagai sesuatu hal yang harus dirayakan ya, karena bagi saya ulang tahun itu bukan umur bertambah, tapi umur berkurang. Iya, berkurang untuk waktunya kita untuk hidup. Kadang kan orang bilang, oh umur sebenarnya kan bertambah dari 19 ke 20. But kan ada orang misalkan hidupnya cuma sampai 40 tahun, 30 tahun, dan semakin tahun yang dilewati itu semakin bertambah umurnya, dan semakin semakin berat kehidupannya. Dan semakin saya berat, semakin berkurang. Iya, saya ingin sebenarnya umur kita tuh nggak bertambah-tambah. Saya mau di 17 tahun aja terus. Aduh, mudah terus itu. Iya dong. Ya ampun. Oke. Ya, jadi sampai di mana tadi saya? Soal trust issue yang dialami oleh Kasem. Iya, jadi saya salah tadi, bukan 20, sabar mau 26 tahun. Oh iya. Jadi guys, ingat-ingat ya, bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Ingat guys, bulan Oktober jangan lupa untuk minta traktiran. Aduh, jangan saya buang di kolam tapi. Oke. Dalam 25 tahun hidup ini memang luar biasa. Saya mengalami trust issue itu di lingkungan saya sendiri. Jadi yang saya alami itu kan tadi Ari bilang banyak.
Iya, iya. yang Aris singgungkan. Nah, saya salah satu yang paling berpengalaman itu sama teman-teman sendiri. Wow. Begitu. Dari- Wow. ternyata masalah kepercayaan itu memang tidak datang dari luar juga ya, Iya. tapi juga datang dari dalam. Datang dari dalam. Jadi awalnya saya itu suka menceritakan apa masalah saya, apa masalah percintaan saya, begitu. Kayaknya kita sama ini, Kak. Kayaknya kita sama ini. Iya. Iya. Nah, habis itu ketika saya cerita, saya dengar ya teman saya yang lain sudah dengar cerita saya yang sama temannya saya yang satunya. Ini kejadian waktu itu saya masih SMP. SMP ya. Iya, SMP. Jadi dari situ saya mungkin dulu belum ada ini istilah. Oh, sudah ada memang istilah ini dari dulu. Cuma saya Kayaknya tidak mungkin tahu. belum terlalu Saya familiar tidak- ya. Iya, belum familiar namanya trust issue ini. Jadi saya mengalami krisis kepercayaan sama orang-orang sampai ya masih sampai sekarang. Jadi memang jadi kita dikasih sakit hati berarti karena sudah dicerita, belum dicerita itu ditambah-tambah. Kan tidak enak Iya, kan iya. kalau masakan teh ditambah bumbu-bumbu. Iya, iya. Ada pedis-pedisnya. Iya, ada pedis-pedisnya. Padahal sebenarnya tidak ada bumbunya. Tidak ada bumbunya. Maksudnya cuma itu saja yang dicerita, tapi itu berarti berkembang menjadi hoax sebenarnya. iya, jadi istilahnya seperti rujak. Kita Iya. cuma mau rujak mangga, Kita tapi mau makan mangganya saja, Iya. tapi dicampur bumbu ya. dicampur bumbu, dicampur jambu, dicampur pepaya. Ya, yang saya herankan ini rujak tapi pakai kolam akuarium. Itu gimana sih? Ya, jawab dulu Holly. Oh, itu ada Holly. Oh, belum ada. Iya, Oke, sorry. Kayaknya Abang Oli lagi mendengarkan ini. Oh iya, terima kasih ya, halo Holly. Ya. Lagi di Jadi Dubai soalnya dia. oh lagi di Dubai. Iya, Oh, jadi susah liburan. diundang. Oke. Jangan lupa bawa oleh-oleh, Bro. Dodol saja saya. Bisa. Kok ada? Oh, baru tahu saya ternyata ada dodol di Dubai ya. Ada. Ada dodol durian. Dodol duri. Iya. Jadi Oh, gitu ya. iya, jadi begitu. Awalnya memang lingkungan sangat mempengaruhi, membuat kita sakit hati. Nah, ketika sakit hati, akhirnya saya menjadi seorang yang menjadi krisis kepercayaan. Ada apa-apa, saya tidak pernah lagi cerita sama orang. Saya diam-diam saja, karena itu yang membuat saya nyaman. Iya. Oke. Sebenarnya apa yang saya alami sebenarnya juga saya alami. Iya, sepertinya kita sama. Iya. Mungkin beberapa orang juga sama ya. Iya. Karena saya juga kan dulu itu pernah suka sama satu cewek kan. Wih. Ya, cuman saya cerita-cerita ke sahabat saya. And then saya tiba-tiba datang, bukan sahabat saya sih, teman saya. Beda kan teman dengan sahabat Iya, juga ya? beda-beda. Jadi waktu saya cerita ke teman saya itu waktu SMP atau SMA kalau nggak salah. Waktu saya cerita ke dia, nggak taunya itu kayaknya itu kejadian di sekolah kayaknya. Semoga dia sudah lupa saya ya, supaya dia tidak dengar. Saya berharap dia masih ingat. Saya cerita ke dia, tapi waktu saya datang ke sekolah, teman-teman saya udah pada kayak kayak gak lagi goda-godain gitu. Ya ternyata kamu suka ini ya, kamu suka itu ya. Saya kaget, kok bisa ini? Perasaan kemarin belum pecah ini ember ini. Kok sudah pecah ini? Tiba-tiba pecah. Iya, kok sudah keluar airnya. Sama berarti ya. Dan di situ saya seperti kayaknya saya harus simpan sendiri nih, karena menurut saya ya, seperti yang di podcast saya sebelumnya, Sahabat Terbaik, menurut saya sebagaimanapun orang ikhlas untuk mendengarkan kita, akan ada titik jenuhnya. Dan sahabat terbaik yang menurut saya dulu ya, sahabat terbaik bagi saya adalah diri kita sendiri. Betul. Hanya diri kita sendiri yang saya rasa mau untuk mendengarkan segala cerita kita kapanpun dan dimanapun tanpa jenuh dan tanpa ingin rasa membocorkan kepada orang lain. Dan itulah yang membuat saya menjadi pribadi yang tertutup sampai akhirnya saya bertemu dengan Abang Sam lagi. Wow. Jadi teman-teman, sebenarnya saya ini orangnya paling sensitif soal cerita soal cinta ini ya. Kalau sama orang-orang, karena ada luka yang dalam sebenarnya. Ketika kita bercerita sama orang, kita sudah menaruh kepercayaan, ternyata dia mengkhianati kita dengan, apalagi yang saya takutkan ini, kita sudah cerita ke dia masalah kita dan ternyata di kemudian hari kita musuhan sama dia bocorkan segala hal yang kita Wah, parah itu. Itu hal yang paling saya takutkan sebenarnya. Syukur saya tidak begitu. Iya. Dan itulah makanya saya terbuka. Saya cerita ya perjalanan hidup. Banyak. Iya, banyak. Kita cerita sampai berapa jam itu hari? 3 jam. 3 jam ya. Iya. Tidak dirasa juga kita Iya, cerita-cerita memang tentang waktu itu kalau tidak ditunggu tuh kayak cepat sekali. cepat sekali. Begitu.
Jadi Ari, saya memang sepakat ini Ari. Kalau kita menaruh kepercayaan kepada teman, setelah itu cerita yang kita curhatkan malah sudah kemana-mana. Iya. Begitu. Jadi saya secara pribadi juga merasa trauma dengan hal seperti itu. Saya mulai lihat-lihat, oh ini teman saya, kalau saya bergaul dengan dia suka cerita orang. Saya tidak mungkin cerita semuanya ke dia. Begitu. Jadi semuanya saya lihat dari pergaulan saya sendiri. Saya lihat, oh dia ini suka tambah-tambah cerita. Begitu. Oh dia ini suka cerita orang. Nah, ketika ada saya di situ, orang yang dia cerita. Kalau saya tidak ada, pasti saya yang dicerita. Nah, itu yang membuat saya menjadi susah untuk percaya dengan orang. Begitu. Juga saya sepakat sih, dan ternyata dari apa yang kita coba simpulkan berdua ini ya, bahwa trust issue itu berkembang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu yang bisa juga kemarin ataupun sekarang. Ini kalau masalah masa lalu khususnya hubungan dengan orang tua kan. Tadi kita belum singgung soal orang tua ya. Belum. Orang tua itu dapat memainkan peran yang sangat besar sebenarnya untuk mendekati kondisi seseorang dalam hubungan sosial saat ini. Jadi jika orang itu mengalami pengkhianatan, pengabaian atau ancaman bahaya ketika mereka masih anak atau remaja, dapat menyebabkan trust issue saat beranjak dewasa. Jadi ternyata trust issue itu juga tidak hanya kita alami ketika kita tumbuh sekarang atau mungkin dalam kondisi tertentu, pernah juga kita alami waktu kita kecil nih. Jadi ini menarik sebenarnya untuk kita dua berbagi perspektif ini ya. Soal lingkungan ini kan, kalau misalkan anaknya dari kecil dia tidak mendapatkan pola asuh yang baik kepada orang tuanya susah untuk dia berbagi sama orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya cerita-cerita ke keluarganya. Itu sebenarnya sudah menyebabkan masalah trust issue kepada anaknya, karena kan harusnya itu menjadi percakapan antara ibu dan anak sebenarnya, bukan antara ibu, anak dan keluarganya. Kan nggak perlu tuh. Iya, tidak perlu. Iya. Dan kalau dari situ dia sudah mulai tumbuh dengan lingkungan yang nggak aman, maka dia akan menjadi insecure kan. Dia merasa lingkungan yang tidak aman, dan ketika dia keluar dia akan menangkap bahwa sebenarnya semua ini sama dengan apa yang saya tangkap dari waktu saya kecil. Apa yang saya dapat dari keluarga saya ini sebenarnya semua sama dari dunia ini. Jadi kalau Kak Sam sendiri pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti itu? Trust issue yang disebabkan oleh pola asuh keluarga atau mungkin lingkungan keluarga besar? Oke. Kayaknya kalau kita berbicara soal keluarga itu agak berat memang. Iya memang. Waduh. Karena apalagi ada lagunya harta yang paling berharga adalah keluarga. Aduh, kenapa kita jadi menyanyi Ari? Tapi kan kita, jangan, itu dark jokes nanti. Iya, apalagi ya tidak jadi. Saya mau bilang tadi ayahnya Ari lagi tunggu ayah saya. Jangan ya, itu sensitif. Ya, jadi kalau untuk keluarga itu saya pernah mengalami yang namanya trust issue. Jadi saya pernah suatu ketika itu bercerita sama mama saya. Ketika waktu itu ada acara keluarga Natal kalau tidak salah, om saya tiba-tiba sudah singgung itu. Aduh, langsung ya garu-garu kepala saya. Kenapa? Iya, kok bisa sudah sampai? Kenapa sampai sama kayaknya om? Omnya ini hacker kayaknya, bisa meretas. Hebat sekali dia meretas pikiran orang ini, bro. Aduh. Ya, jadi di situ saya itu waktu saya SMA. Membuat saya semakin berpikir bahwa semua orang itu sama. Iya. Semua orang itu tidak ada bedanya. Kalau kita cerita sama siapapun, pasti bocor. Pasti kemana-mana ceritanya. Iya. Pasti ceritanya ditambah. Sedangkan di keluarga sendiri saja cerita bisa ditambah, bro. Jujur saja, waktu om saya cerita sama saya, itu semuanya ceritanya ditambah. Saya bingung, kapan saya lakukan ini? Begitu. Sampai kepada teman-teman. Dari keluarga saja kita sudah ditambah-tambah. Dari cerita kita, apalagi sama teman. Iya. Aduh, boleh saya cerita tentang teman saya sedikit? Boleh. Kalau ini kan sudah lepas dari keluarga, menjawab lepas dari keluarga. Nah, memang dari keluarga saja curhat yang kita dari saya ke mama ditambah sama om saya, iya kan? Apalagi sama teman. Waduh, jadi kalau begini dulu,
bagaimana Ari? Suka enggak kalau ceritanya Ari ditambah-tambah? Oh, Misalnya saya cerita masalahnya Ari sama teman Iya. saya, terus saya cerita. Saya tambah-tambah. Oh, Ari itu dia begini sebenarnya. Bagaimana? Ari? kalau YouTube tidak menggunakan sistem sensor, mungkin saya sudah berkata-kata ya. Tapi kalau saya bilang pasti nanti keluar tit. Atau bintang-bintang? Iya. Sebenarnya parah sih. Meresahkan ya? Iya, meresahkan. Meresahkan memang. sekali. Begitu. Baik dia di depan dengar cerita kita sangat Iya, sangat halus, Iya, lembut, sangat sabar halus. ya. Iya, dengan Tapi pas ketemu orang, kok tahu sebenarnya dia ini Astaga. begini, kok tahu sebenarnya saya tahu dia ini mungkin begini. dengan luar biasa dia memberikan kita saran, bahkan sekali-sekali memberikan pesan-pesan sesuai pesan-pesan Iya. agama, Memberikan solusi. solusi. Habis itu pergi sama teman yang lain. Beda Oh, cerita. ternyata Ari itu begini. Aduh. Atau jangan-jangan gangguan kepribadian ganda kali ya. Wah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi mempunyai kepribadian ganda. Begitu. Itu yang sampai sekarang juga masih terpikirkan. Ini orang-orang yang begitu itu ada gangguan apa sebenarnya? Perlu dibahas mungkin Ari. Iya, jadi mungkin nanti tuh kita akan undang orang yang ahli dalam kejiwaan. Iya, Kita bahas karena begitu. ini menyangkut kejiwaan. Ya, menyangkut kejiwaan. Ada something wrong about Ya, jiwa jiwanya, mereka. jiwa Iya, mereka. Tiba-tiba langsung bahasa Begitu. Indonesia. Apakah itu ada latar belakang iri? Apakah ada latar belakang memang hobinya? Ya, begitu. Jadi memang sangat kompleks sih kalau berbicara tentang kepercayaan ini kepada ruang lingkup keluarga, ruang lingkup pertemanan dan lain sebagainya. Semua orang pasti mengalami yang namanya masa lalu kan, ketika mereka disakiti, ketika mereka dilukai, mereka dikhianati seperti yang kita berdua alami ya Kak. Namun sikap, penerimaan dan kerentanan setiap orang itu berbeda. Bagi beberapa orang masa lalu itu saya rasa dapat membekas terlalu dalam, dan bagi sebagian orang itu tidak. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang kau ini cuma begitu, masa cepat sekali kau rasa begini-begini. Iya. Kau ini begini. Bagi saya, kenapa saya mengambil podcast tentang mental health ini, tujuan saya kesini karena saya telah melihat bahwa sebenarnya tiap orang itu tumbuh dengan mental yang berbeda-beda. Mereka tumbuh dengan luka yang berbeda-beda, mereka tumbuh dengan masa lalu dan background yang berbeda-beda. Jadi kalau ada saya rasa orang yang kayak mengalami trust issue dan dia dirudung, dia disudutkan, dibilang kau ini laki-laki masa begitu, kau ini sudah dewasa masa begitu, itu kan sebenarnya parah itu. Mereka harusnya melihat dulu kenapa dia mengalami ini. Ketika ada teman saya yang waktu SMA, dia itu orangnya tertutup dan saya rasa memang dia punya masalah trust issue. Dia itu bahkan bukan tertutup dalam ruang lingkup pertemanan ya. Jadi dia di sekolah itu tidak punya circle untuk kemana-mana, tidak punya geng, dia selalu sendiri. Dan dari dia juga saya kenal anime. Ya, thanks my friend, thanks bro, sudah mengenalkan saya pada dunia anime. Orang-orang yang diam begitu yang lebih tahu tentang anime ya. Iya. Jadi dia bahkan kemana-mana selalu sendiri. Bahkan kalau di rumah pun, kalau keluarganya ada acara keluar kayak Lebaran, Natal apapun, dia nggak pernah keluar. Wow. Serius, dia nggak pernah keluar, dia selalu di rumah. Dan temannya itu online semua kayaknya. Dia nggak punya teman di dunia nyata. Berarti temannya itu Maksudnya- anim-anim semua. Bukan. Maksudnya teman yang online tapi di luar juga, Oh, begitu. di luar daerah. Dia nggak pernah kayak keluar-keluar begitu jalan-jalan. Dan saya rasa memang saya mencoba untuk mengerti. Saya rasa orang-orang seperti ini memang punya luka. Orang-orang seperti ini sakit, tapi bukan maksudnya istilah sakit dalam gangguan jiwa atau apa. Mereka punya sakit, perasaan sakit yang luar biasa sebenarnya, sehingga mereka menutup diri. Jadi saya agak prihatin sebenarnya dengan orang-orang yang mengalami trust issue ini sebenarnya. Mereka punya luka yang cukup besar sebenarnya. Jadi kalau kita bicara masalah ini, saya perhatikan dari tadi saudara Ari ini berbicara tentang luka. Ya, jadi saya sepakat Ari, kalau misalnya luka itu tidak bisa kita pandang enteng. Luka. Iya. Luka kan? Kalau Iya. kita luka, sembuh memang, tapi ada bekasnya. Iya. Bekasnya tidak bisa hilang. Apakah dia bisa kembali seperti semula? Kalau ada bekas luka? Tidak. Makanya. Kayak ada juga yang kayak apa yang saya lihat ini orang dia geser tulang atau patah, terus dia ke dokter dan sudah sembuh, tapi
itu tulangnya nggak kembali seperti semula. Dan dia ngomong sama dokter, ini kan saya sudah sembuh, kenapa nggak kembali? Dan dokternya menjelaskan secara bahasa medisnya, dan ini menjelaskan kepada saya bahwa saya harus berhati-hati berkata-kata, berhati-hati untuk berbicara, karena orang bisa memaafkan, tetapi mereka nggak akan bisa melupakan luka yang telah Iya. diterima dari kita. Jadi bisa jadi temannya Ari itu memang ada luka Iya. dari masa lalunya. Yang memang sangat parah, sehingga dia sudah mulai terbiasa dengan kesendiriannya. Iya. Dia terbiasa untuk menerima kesendiriannya, kesepiannya, dan dia sebenarnya sudah berteman dengan kesepian. Oke. Jadi memang sulit kalau kita berbicara tentang masa lalu. Kita tidak tahu apa yang menjadi masa lalunya, apa yang menjadi lukanya, begitu. Hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, luka itu membekas. Sembuh tapi membekas. Iya. Ya. Kalau sudah berbicara tentang sudah terlalu nyaman dia untuk sendiri. Waduh. Jadi Parah itu. menurut saya itu agak lumayan parah, karena mungkin itu trust issue yang sudah bagaimana, akut barangkali. Iya, Iya. bisa jadi. Bisa jadi ya. Begitu. Jadi mungkin perlu dampingan kayaknya. Dan dia mungkin iya sih, dia perlu seseorang yang mungkin bisa mengubah hidupnya sebenarnya. Iya. Karena kalau kita mau apakah itu suruh wanita? maybe karena kalau kita mau suruh ke psikolog juga ya, pasti dia akan menolak. Oh, dia akan menolak, bro. Ya, jadi Dia pikir dia normal-normal iya, saja begitu. Jadi dia itu mungkin perlu bertemu dengan satu orang yang mungkin bisa mengubah pandangannya, yang bisa mengubah perspektifnya. Tentunya itu akan membutuhkan usaha yang keras sebenarnya untuk orang-orang seperti ini. Apakah itu wanita? Sepertinya. Oh, sepertinya. Bisa jadi. Berarti Ari memang sekarang membutuhkan wanita. Wow, enggak juga ya. Jadi itu ya, kita bisa lihat dampak dari trust issue itu bisa berakibat kepada hubungan sosial yang semakin tidak sehat sebenarnya. Beberapa Betul. orang pasti akan menjaga jarak kan, Iya, kayak yang jadi tadi kasusnya tadi itu. Jadi kayak seperti dalam lingkup pertemanan. Iya. Itu ketika kita sudah menceritakan semua hal ke dia, terus teman kita itu ternyata berkhianat, dia bercerita kepada temannya kita yang lainnya. Itu memang akan menjadi hubungan sosialnya kita akan berubah dari sebelumnya kita dekat. Ketika kita sudah tahu, oh dia ini cerita saya, dia ini tambah cerita saya. Jadi hubungan sosial itu pasti akan terganggu, akan ada sekat-sekat yang menghalangi hubungan sosial kita karena sudah mengingat, dia tidak baik sama saya, begitu. Kalau dalam, kita kan tadi sudah ngomong soal lingkup pertemanan, Iya. lingkup keluarga. Iya. Sekarang kita bakalan ngomong soal trust issue dalam hubungan ini. Percintaan. Iya. Waduh. Ini topik yang berat nih. Apakah saya akan dijebak lagi nih? Oh tidak. Oh tidak. Tapi Justru sebenarnya jebakan kemarin itu membuat masuk lubang lagi saya kayaknya ini. tidak. Dalam percintaan ini ya, karena apa ya? Kalau saya ngomong ini pasti Kasem bakal besar kepala lagi nih. Waduh, jangan kasih besar kepala saya, bro. Jadi Sudah besar kepala saya kayaknya. Sebenarnya saya punya masalah dalam hal percintaan sebenarnya. Mantap. Punya trust issue. Karena apa ya? Kalau saya ngomong, saya sudah berkali-kali ngomong di podcast saya. Sebenarnya saya sudah adalah orang yang tertutup, tapi ketika saya bicara di podcast saya ingin men-share apa yang menjadi pengalaman saya. Saya sebenarnya saya tidak percaya tentang cinta sebenarnya. Saya tidak percaya. Wah, tidak percaya tentang cinta. Saya tidak percaya dengan maksudnya kekuatan cinta itu seperti apa. Wah. Saya tidak percaya hubungan cinta itu seperti apa, karena saya tidak percaya bahwa usaha itu akan memberikan hasil ketika kita mendekati seorang wanita. Karena saya pernah mengalami masalah, mungkin waktu itu saya salah bertindak. Saya pernah suka sama satu cewek. Itu Siapa itu, bro? disensor aja namanya ya. Itu sekitar 6 tahun saya suka dia. Dan saya pikir ketika kita berusaha untuk mencintai secara keras, maka kita bisa mencairkan hatinya. Ternyata tidak. Dan saya mencoba untuk mencintai wanita yang lain lagi. Saya melakukan hal-hal yang nekat. Semua hal itu yang mungkin saya lihat dari YouTube. Ternyata YouTube memberikan arah yang sesat. Jadi untuk semua pendengar, jangan ikuti apa yang YouTube katakan.
YouTube tidak selalu bisa membaca pikiran wanita yang kau dekati. Benar. Iya. Setiap wanita itu berbeda. Sampai titik di mana saya mulai tidak percaya kepada pernikahan sebenarnya. Di usia yang semuda itu saya mulai tidak percaya kepada pernikahan karena bagi saya apa ya? Saya mau bebas aja sih. Mau hidup bebas, tidak mau dikekang, tidak mau diperintah dan mau menjalani kehidupan bebas. Tapi sayangnya sialnya saya bertemu dengan Abang Sam, kita sharing waktu itu. Yang lama itu ya? Iya. Dan akhirnya saya menemukan suatu quotes yang keren. Milikilah keberanian yang cukup untuk mempercayai cinta sekali lagi dan selalu sekali lagi. Jadi memang akan selalu ada momen di mana kita gagal untuk mendapatkan perasaan wanita yang kita dekati. Di mana kita sudah capek sebenarnya untuk mendekati wanita. Kita tidak percaya lagi bahwa wanita itu tidak mandang duit ya. Tidak mandang duit, fisik, semua. Tapi ternyata masih ada wanita-wanita yang seperti itu. Hanya dari kita sendiri aja ya, kita mau berlama-lama trauma terhadap cinta ataukah kita mau bangkit lagi. Sekarang nih, apakah Kak Sam sendiri pernah mengalami trust issue dalam hubungan percintaan? Pernah ya? Iya. Jadi seperti Ari, saya pernah suka sama seorang wanita. Sama, kurang waktunya 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun jangan juga. ikut-ikutan. Memang 6 tahun. Oh sama ya kita. Sama. Memang banyak Jadi, kesamaan ini. Bisa saya tahu juga kita kenapa banyak sekali sama. Syukur muka juga dia mirip. Kalau kita mirip nanti bisa jadi tertukar kita ini anak yang tertukar. Jangan-jangan anak yang tertukar. Berarti sebenarnya papanya Ari belum. Berarti saya punya papa dong. Iya, berarti begitu. Wow. Syukur. Bagaimana nih Holly? Belum ada kaulinya. Oh iya, belum. masih di Dubai. Masih liburan di Dubai, masih Oh iya. jalan-jalan dengan macan. Oke. Jadi bilang ke Holly yang mendengarkan podcast ini jangan lupa dodol durian khas Dubai. Oke. Jadi saya sama kasusnya 6 tahun. Saya pernah suka dengan seorang wanita. Ini sebenarnya Ari menjebak saya lagi. Karena pasti si dia akan mendengarkan podcastnya Ari. Iya. Iya, jadi akan habis dengar ini pasti saya ditanya, itu siapa? Dan saya juga pasti tidak ada sih. Gitu ya. Saya kan masih jomblo ya. Siapa sih yang mau dengerin? Iya, jadi siapa tahu ada yang bertanya dalam hati, kira-kira siapa itu ya? Oke, jadi saya suka sama seorang wanita. Itu memang 6 tahun. Memang mungkin di situ masih SMP, jadi masih orang bilang masih zaman-zamannya. Yes, saya juga mulainya dari SD. Cinta-cinta monyet, tapi yang memang yang saya rasakan saya suka dia. Iya. Nah, begitu. 6 tahun itu saya menyimpan rasa, berjuang, begitu, ngotot juga untuk dapatkan dia dari SMP sampai SMA. Nah, sampai saya tahu orangnya. Sampai SMA itu habis ketika itu banyak yang saya lakukan sampai mana saya berani minta nomornya. Saya minta nomornya sama temannya. Oh iya, saya sama juga. Iya tuh. Saya waktu mau cari rumahnya itu ini sebenarnya agak psikopat. Jadi saya tungguin dia pulang dari sekolah, tunggu dia jemput dan saya ikut dari belakang. Luar biasa, kita sama bro. Iya, karena saya takut untuk tanyain langsung ke dia rumahmu di mana, nomor WA-mu berapa, sampai saya minta nomornya dari temannya. Saya juga minta nomor. Waktu itu kita dua ini psikopat ya. Psikopat kita. Iya, psikopat kita ini. Jadi sebenarnya hampir sama kisah kita, Ria. Iya. Kayaknya ini kenapa juga sama begini. Saya juga heran kenapa bisa sama. Syukur masih ada papaku ya. Jadi jadi untuk itu saya waktu dulu Ari sudah zaman WA. Saya masih SMS. Belum, masih SMS juga saya. Jadi kan waktu SD itu kan masih zaman HP-HP yang kan di situ bahkan saya kenal BBM pun itu waktu SMP kelas 3. Iya. Itu masih zaman BBM dan itu masih SMS juga. Jadi dulu itu memang masih ngetren itu paket SMS. Paket SMS 100 SMS ya. Yang kalau kita SMS di bawahnya itu ada inisial nama kita. Oh iya, ada kalau mau send al ke orang padahal cuma send alnya ke satu orang saja. Iya. supaya dapat paket, supaya tidak rugi paket. Iya. Langsung send al. Send al. Jadi send all. Oh, send all. Ya, jadi saya sempat menyatakan cinta juga. Iya. Tidak diterima.
saya 3 kali menyatakan cinta. Tetapi kayaknya itu kita nggak sama kayaknya itu. ya, saya 2 kali menyatakan cinta tidak diterima. Saya sempat trauma dengan cinta. Mungkin semua usaha yang saya lakukan ini tidak ada gunanya. Cinta itu ya, kalau misalnya dia suka kita, berarti pasti kita jadian. Ini dia tidak suka saya. Jadi saya berpikir di situ atas dasar kalau dia suka sama suka. Tidak bisa kalau misalnya dia tidak suka sama kita, hanya dari pihak, maksudnya berat sebelah kita yang menyukai, perempuan tidak suka. Saya mulai berpikir begitu. Jadi di situ saya tidak anggap lagi perjuangan saya selama kurun waktu yang ada sebelum 2 kali saya menyatakan cinta itu. Nah, suatu ketika saya itu dengar lagu. Saya dengar lagu waktu itu, kalau tidak salah di sinetron SCTV itu. Ada sinetronnya, terus di lagu itu ada kata-katanya bilang begini. Jangan sebut aku lelaki jika, ini kalau tidak salah ya, jangan sebut aku lelaki jika aku tidak bisa mendapatkan kamu. Di situ saya langsung merasa tertantang untuk berjuang lagi. Di situ saya sadar, persepsi saya salah. Kalau misalnya kita cuma berat sebelah. Kalau dia tidak suka sama saya harus bikin dia suka sama saya. Bukan mau menunggu kapan dia suka sama saya. Begitu. Jadi di situ saya berjuang kembali dan akhirnya waktu itu SMA. Bayangkan dari saya SMP sampai saya lulus SMA baru saya diterima. Nanti saya lulus SMA, dia masih SMA waktu itu. Saya sudah lulus, baru saya diterima. Itu pun hubungan yang diperjuangkan setelah 6 tahun. Tidak lama juga kami menjalani putus juga. Aduh, deep. Jadi dari situ memang sempat lama juga menjomblo. Karena mulai berpikir sudah begini yang namanya cinta ini sudah jauh lebih bebas saja. Hampir sama juga pikiran kayak Ari. Mau kemana saya bebas. Begitu, dan mau suka siapa saya bebas. Begitu. Dan pada akhirnya juga tidak menutup kemungkinan jatuh cinta lagi. Memang cinta ini kuat seperti mau. Seperti semuanya, bro. Jadi ya ampun. Jadi mencoba lagi untuk membangun kepercayaan, tapi itu sulit memang. Untuk membangun kepercayaan itu memang sangat sulit dan dibutuhkan tenaga yang ekstra. Begitu. Dari penguatan diri saja. Gitu. Jadi Ari sampai sekarang belum percaya cinta lagi atau sudah mulai percaya? Jadi bedanya ini, tadi kita bersama sebenarnya 6 tahun sama-sama suka cewek, tapi bedanya Kasem tidak menyerah dan saya menyerah. Itu bedanya. Yang paling mendasar, saya menyerah. Saya sadar kayaknya saya nggak bisa, meskipun saya mencintai dia sekeras mungkin karena waktu itu saya kurang dukungan dan motivasi dari beberapa orang. Dulu orang yang saya suka tertutup. Saya juga yang saya suka tertutup loh, bro, 6 tahun. Nggak ada yang dukung saya juga. Jadi mungkin karena berbeda situasi kita ya. Berbeda situasi, dengan kan setiap orang berbeda-beda. Akhirnya saya menolak lagi, menyerah. Masa saya menolak sih? Tapi ini nih ada quotes yang menarik dari Julianne Moore. Mencintai seseorang adalah memberikan mereka kuasa untuk mematahkan hatimu, namun mempercayai bahwa mereka tidak akan melakukannya. Jadi dari sini saya seperti dikuatkan lagi, dan seperti apa yang kita sharingkan dulu ya waktu itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu ya, bahwa saya ini sebenarnya meskipun sekarang saya ini menjadi YouTuber, tapi saya juga punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Dan panggilanku untuk menjadi hamba Tuhan itu berarti saya harus mengorbankan perasaanku, dan itu memang merupakan hal-hal yang berat bagi saya. Sehingga sebenarnya sekarang ini saya sedang meluangkan momen-momen terakhirku untuk mencintai seseorang, karena sebenarnya saya tahu mungkin ini akan tidak akan bertahan mungkin sampai pernikahan. Kok saya udah ngomong pernikahan ya? Mungkin karena pengaruh umur 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya. Jadi saya mungkin tahu itu tidak akan sampai pernikahan, tapi setidaknya at least saya mau menghabiskan masa mudaku yang mungkin saya nggak, jujur ya, saya kayaknya nggak pernah merasakan boncengan pernah sih, bonceng cewek pasti pernah. Banyak yang tapi maksudnya Ari.
Oh, jangan dibilang Iya kan? dong. Banyak dong. Iya, teman aja dibonceng. Oh, temannya. Iya, boncengan sih pernah, tapi maksudnya yang saya rasakan ada pasti satu poin yang dimana saya ketika lihat orang boncengan, itu yang ingin saya ingin saya tuh punya kerinduan sebenarnya, tapi saya masih menganggap itu bukan hal yang penting untuk dilakukan, tapi saya juga punya kerinduan dimana sebenarnya saya bisa ibadah bersama. Iya, Wow. ibadah sama-sama dimana saya Gandengan tangan. Enggak Oh, belum. juga ya, enggak juga. Enggak terlalu sering ya. Kalau sering bosan juga tuh. Misalnya terus saya bawa ke rumah saya, kenalin ke keluarga saya, saya dibawa ke rumahnya, kenalin ke keluarganya. Karena bagi saya hubungan pacaran di usia seperti sekarang ini itu bukan lagi soal keren-kerenan, gaya-gayaan. Bagi saya itu soal kenyamanan aja ya. Dan saya nggak mau menghabiskannya dengan orang yang salah. Saya nggak mau menghabiskannya dengan orang yang terkesan kayak anak masih misalkan masih menganggap bahwa pacaran itu adalah hal yang keren-kerenan. Saya nggak menganggap lagi seperti itu. Sehingga di usia yang tersisa ini ya, sebelum saya melanjutkan panggilan saya ingin sekali bisa meluangkan waktu di saat-saat terakhir dengan orang yang saya cintai. Saat-saat terakhir. Iya. Ya. Kayak mau mati aja. Iya, kayak mau Meskipun mati. saya Kenapa tidak memilih untuk mendoakan dia saja? Supaya mengikuti. Agak sulit ya. But Jangan bilang sulit. maybe karena orangnya itu saya itu punya ambisi. Dia juga punya ambisi dan ambisi kami berbeda. Sebelum saya mungkin dapat panggilan, mungkin saya juga punya ambisi yang sama dengan dia, tapi kita sekarang berbeda jalannya dan agak sulit memang. Saya bantu doakan ya. Iya. Jadi YouTube nanti tolong doakan ya pendengar YouTube yang setia. Doakan Ari Ya. supaya cewek yang disukai juga Ini satu kayaknya harus ambisi. di-cut ini ya, karena mungkin nanti akan menimbulkan hal-hal tertentu. Tapi nggak usah lah. Nggak usah. Jadi apa yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya memang trust issue ini dalam hubungan percintaan saya dan Kasim pun alami. Ya. Ketika kita merasa bahwa untuk mencintai seseorang itu agak sulit, karena kita disakiti mungkin, kita mengalami hal-hal yang membuat kita insecure. Pasti pernah ya kan, saya mengalami hal-hal yang insecure Ya, kan. pernah. Tapi kalau kita terus-terusan ada dalam posisi ini, saya rasa kita akan melewatkan momen-momen yang seharusnya kita nikmatin. Karena hidup ini cuma sekali. Sekali saja, bro. Maka sayang sekali saya rasa kalau misalkan hal-hal yang bisa kita rasakan di usia muda itu kita lewati karena masalah trauma kita. Itu emang sulit sih bagi kami berdua untuk membuka diri dan percaya kepada orang sebenarnya. Tapi ketika saya ketemu dengan Kasim ini sebenarnya saya udah mulai membuka diri. Dan saya sebenarnya cara aku membuka diri itu untuk tidak lagi terlibat dalam masalah kepercayaan adalah saya mempercayai dulu apakah orang ini bisa dipercayai ataukah tidak bisa saya percayai. Jadi bisa saya dipercaya? Bisa. Oh, Bisa. Sejauh ini bisa. Sejauh ini ya. Ya, jadi kita sudah dibahas trust issue dalam berbagai konteks, keluarga, pertemanan, dalam hal mencintai seseorang, PDKT, dan dalam hal hubungan nih. Karena saya sendiri sebenarnya belum ada dalam satu hubungan. Iya. Jadi sebenarnya saya minta saran dari Abang Sam ini. Karena kan saya belum sendiri bagaimana saya memberikan saran kalau saya tidak mengalami ya. Nanti pasti akan mengalami. Iya, Tinggal mungkin. tunggu waktunya. Iya, jadi saya pertama-tama minta saran dulu dari Abang Sam. Mampus. Pernah nggak mengalami trust issue dalam suatu hubungan? Boleh diceritain dulu kayaknya. Iya. Jadi kalau masalah kepercayaan di suatu hubungan ini harus pelan-pelan juga kita cerita ini. Dan ini kayaknya saya di skema penjebakan yang kesekian kalinya. Memang ini podcastku suka sekali ya menjebak orang-orang. Iya, jadi kalau masalah kita berbicara tentang kepercayaan itu dibangun yang pertama dari kesepakatan. Dari kesepakatan kita sebelum membangun sebuah hubungan itu kita ngapain aja, bagaimana kita saling mengabari, begitu. Dan jika nanti Ari sudah mengalami hubungan percintaan, pasti rasa cinta itu yang menimbulkan kepercayaan. Tetapi kembali lagi, ketika kepercayaan itu dilanggar, ya itu yang akan membuat kita menjadi trust issue. Begitu. Jadi selama kepercayaan kita tidak dilanggar dalam berhubungan, itu kita tidak akan menjadi trust issue.
Iya. Yang penting kita menjaga saja bagaimana kita menjaga kepercayaan masing-masing. Jadi jangan dilanggar. Satu kali melanggar pasti tidak ada lagi rasa percaya dan itu akan memicu pertengkaran. Ada masalah sedikit diungkit lagi pasti. Ada masalah sedikit diungkit lagi pasti yang kemarin. Begitu. Jadi jagalah baik-baik kepercayaan di antara hubungan. Jangan sampai melanggar. Begitu. Jadi kalau dari Kasim sendiri nih sekarang percaya nggak kalau pasangan Kasim itu mungkin di luar sepengetahuan Kasim kan kita nggak tahu kehidupan sehari-harinya. Iya. Percaya nggak apakah percaya bahwa dia selalu mencintai Kasim dan selalu tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan merusak kepercayaan? Ya, saya sangat percaya itu, Ari. Kalau di dalam suatu hubungan yang saya bangun. Iya. Thanks to me ya. Say thanks to me. Ya, kenapa Kasim bisa percaya? Iya. Jadi kalau saya timbul rasa percaya saya itu karena rasa cinta saya terhadap pasangan saya. Oh. Jadi saya merasa kalau dia sudah mencintai saya, tidak mungkin dia mau melakukan hal-hal yang lain yang di luar sana yang berkaitan dengan yang mengganggu istilahnya, yang mengganggu kita. Saya yakin Ari, dia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan saya itu karena saya memikirkan dia cinta sama saya juga cinta sama dia. Terus rasa cinta ini yang membangun rasa kepercayaan, sehingga ini akan menjaga segala kemungkinan. Meskipun memang masih ada kemungkinan dia akan melanggar, itu masih ada. Tetap ada di pikiran. Jangan-jangan dia begini. Tetapi rasa cinta itu selalu muncul. Tidak mungkin dia punya saya. Begitu. Tidak mungkin dia begitu. Tidak mungkin dia akan melanggar kepercayaan kita. Gitu. Jadi memang komunikasi itu memang sangat penting dalam. Yang penting komunikasi saja. Hubungan percintaan. Iya. Jadi segala hal itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dan saya rasa kalau memang ada ini nih, makanya saya kagum dengan dulu ya, mungkin saya sering meremehkan ya. Sekarang saya kagum dengan hubungan orang dewasa. Dimana ketika mereka memulai satu hubungan, mereka sudah tahu kekurangannya masing-masing. Itu yang utama. Mereka sudah tahu kelebihannya masing-masing. Mereka sudah tahu arah hubungannya kemana. Dan mereka sudah dewasa. Karena saya dulu alami yang dulu seperti waktu SMP, teman-teman saya banyak tuh yang pacaran, berantem satu kali, putus. Padahal kan sebenarnya memang pertengkaran itu kan selalu terjadi dalam hubungan. Tapi kan itu gunanya juga wajar. Iya, itu hal yang wajar dan akan mendewasakan, mengevaluasi kita kan. Apa saja kesalahan kita, bukan berarti kamu ini nggak baik, kamu ini nggak punya waktu buat saya. Ya udah kita putus. Waduh. Ini banyak nonton sinetron atau lihat teman? Lihat teman. Lihat teman. Tapi nonton sinetron juga dulu ada. Ya. Jadi ya itu, komunikasi itu penting agar bisa saling mengerti ya. Iya, bisa saling mengerti perasaan. Kalau pokoknya yang saya bilang tadi. Iya. Kalau tidak komunikasi bakalan posesif nanti kan. Iya, bisa. Karena begini ya, rasa cinta itu kalau terlalu kuat itu bisa jadi dua. Dia grow in love atau bisa jadi toxic love. Ya. Kalau dia grow in love kan dia bertumbuh. Tapi kalau dia toxic love itu bisa jadi dia posesif. Iya. Jadi untuk untuk menghindari posesif itu, yang utama itu komunikasi dijaga dengan sangat baik. Itu saja, komunikasi. Tapi juga terkadang ada juga yang orangnya memang posesif. Nah, itu yang tidak bisa, menurut saya kayaknya tidak bisa dihindari. Orang yang memang ya dia posesif, memang dia memang itu menjadi sifatnya. Saya tidak tahu ya apakah posesif itu memang sifat alami atau ada penyebabnya yang seperti Ari bilang tadi. Mungkin bisa dijadikan bahan juga itu. Iya, jadi itu menarik untuk, memang kalau kita untuk dibahas. Begini ya, saya rasa kalau lo cinta sama cewek lo atau cowok lo, tidak usah takut dia itu bakalan diambil orang. Kalau dia cinta sama, kalau kita tahu, kita percaya bahwa dia itu cinta sama kita, maka tidak perlu takut bahwa dia itu akan berpaling ke orang lain. Kan? Betul. Kalau kita sudah percaya bahwa dia akan mencintai kita dengan seikhlasnya, dengan sepenuh hati, sebenarnya tidak perlu takut kalau dia itu bakalan berpindah hati ke yang lain kan. Tapi jangan juga kita terlalu percaya diri. Ya itu juga sih. Ya, tapi itu juga. Itu maksudnya yang membawa dampak negatifnya adalah akhirnya
si ceweknya nggak boleh chat sama temannya yang cowok. Iya. Itu sebenarnya apa ya? Itu Nggak harus sih. iya, nggak harus. Jadi itu yang harus sepertinya dibahas di podcast Ari selanjutnya. Ya, tapi saya rencana sih masih kesulitan untuk mengundang orang-orang yang sudah berpasangan sebenarnya. Ya begitu. Kenapa si wanita ini yang dari pertama, oh iya kita begini pacarannya ya. Terus habis itu semakin kemari semakin, kenapa kau chat dia? Kenapa kau keluar dengan dia? Iya. Jadi posesif. Padahal teman ini satu organisasi. Iya, itu sudah. Ya, jadi itu kayaknya perlu Ari bahas. Iya. Itu kan bukan ranahnya kita. Sebentar kita menjelaskan, wanita protes. Iya. Waduh. Ini cowok selalu begini-begini, Ya. ngambil ke perspektif dari cowok aja ya. Itu. Oke. Menarik sekali ya. Memang itu poin-poin pentingnya dan saya rasa saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan dari topik kita. Bukan kesimpulan sih, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk keluar dari trust issue ini. Karena trust issue ini bisa sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus terima resiko yang timbul karena belajar mempercayai orang lagi. Saya percaya bahwa sebenarnya Kasem ini bukan orang yang sempurna ya. Pasti. Kasem bisa saja mengecewakan saya dalam satu kasus. Namun kalau saya tidak mau belajar untuk mempercayai orang sekarang, maka kapan lagi kan? Sementara kalau saya menyimpannya semua sendiri, itu cuma bikin saya overthinking sebenarnya. Segala sesuatu yang disimpan sendiri itu Iya. sesak juga di dada. Dan yang kedua, kita harus membatasi apa yang kita bagikan kepada orang, tergantung tipe orangnya. Kalau kamu percaya bahwa dia adalah orang yang dewasa dan bijaksana, maka kamu bisa membagikan hal yang menurut kamu rasa perlu untuk dibagikan. Tapi kalau orang ini memang kamu rasa tidak bisa dipercayai, maka kamu akan memberikan hal-hal yang hanya bisa kamu berikan dalam ranah tertentu. Dan ketiga, hadapi ketakutan dan perasaan negatif lainnya. Yang ketika kita mempercayai orang lain, pasti kita akan takut untuk memberikan atau membagikan apa yang kita ingin berikan kepada orang lain. Dan itu wajar. Tapi kita harus belajar untuk berani dan menghadapi ketakutan kita. Coba dan percaya lagi. Kalau kamu gagal dan kembali kecenderungan kepada trust issue lagi, coba lagi, percaya lagi, dan tetaplah menempatkan diri di luar sana. Dan apakah ada pesan dari Kasem tentang trust issue ini? Saya sangat tertarik tadi dengan, kalau tidak salah tadi yang kedua. Iya, apa itu yang kedua? Pesannya Ari yang kedua, jika ingin percaya lagi sama orang, harus melihat bagaimana orangnya, apakah dia bijaksana, apakah dia baik orangnya, tergantung dari bagaimana melihat dia sehari-hari. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Memang untuk membangun lagi rasa kepercayaan kita terhadap orang lain itu, saya rasa itu diperlukan. Karena jadi kita lihat saja lingkungan, siapa yang bijaksana, bukan yang kelihatannya bijaksana. Banyak orang yang kelihatannya bijaksana, tetapi dia tidak bijaksana sama sekali. Nah, jadi dengan begitu kita bisa membangun kembali rasa percaya kita terhadap orang. Termaksud saya juga mengalami demikian. Saya melakukan hal yang kedua, yang pesannya Ari tadi. Saya lihat lingkungan saya, siapa yang bisa saya ajak cerita, siapa yang mampu menjaga cerita saya, curhatan saya, rahasia saya. Wow, rahasia. Secret. Ya, begitu. Oke, itu saja dari saya. Ya, dan saya harap teman-teman yang mendengarkannya yang masih mengalami trust issue, semoga bisa segera keluar dari trust issue-nya, meskipun Termasuk kita berdua. Iya, termasuk kita berdua. Meskipun tiap hari itu hanya sedikit itu kan lama-lama jadi bukit tuh. Dan kalau misalkan teman-teman masih rasa susah untuk untuk keluar dari hal itu, sebenarnya tidak bisa langsung bisa keluar. Kalau teman-teman rasa susah, teman-teman bisa ke psikolog untuk berbagi pendapat. Karena psikolog itu saya rasa adalah orang yang paling ahli tentang kejiwaan ya. Mungkin. Karena bahkan saya sendiri pun orang yang tertutup ketemu dengan orang yang ahli di bidang psikologi, dia langsung tahu saya orang yang tertutup. Betapa luar biasanya kekuatan dari seorang psikolog ini. Mereka bisa lihat bagaimana tindakan kita dan mereka bisa menganalisa secara sedikit demi sedikit. Jadi saya rasa teman-teman perlu untuk psikolog untuk mendiskusikan soal trust issue ini jika teman-teman sudah merasa bahwa ini masuk
ke arah yang akut, yang sangat susah. Ya, dan Ya, Kita- jadi apakah kita berdua harus ke psikolog? kalau Kasem sendiri sudah merasa keluar belum? Kalau Belum bisa jawab sekarang. Iya, kalau saya Ya. sih, tadi kan saya sarankan yang akut ya. Iya, yang Kalau akut. bagi saya sekarang tidak lagi berada di posisi yang akut. Namun saya masih ada sedikit masalah trust issue, tapi tidak lagi berada di kondisi yang akut. Oke. Dan kita sudah sampai di penghujungnya. Cepat sekali. Iya, cepat sekali. Coba kita lihat waktunya. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Memang diskusi itu, kalau diskusi yang bersama seorang sarjana memang tidak disangka-sangka itu Paham, waktunya. paham. Tunduk. Ada sarjana sini, tunduk. Oh, di depanku ini sarjana loh. Tunduk. Senioritas ya. Ya iyalah. Jadi semoga Kasem bisa diundang lagi di topik-topik berikutnya. Oke. Yang topik Lain yang kali kalau berat. Holly sudah pulang dari Dubai dengan Holly lagi. Iya, karena Iya. masalahnya ini orang yang sibuk sekali sebenarnya. Kemarin dia ada acara pembukaan negara. Tinggi jam terbang. Iya, jadi saya itu kalau menyurat dari dia, saya menyurat tahun ini, tahun depan baru direspon itu. Wow. Makanya itu karena saking sibuknya pada jadwalnya, jadi lama memang prosesnya. Iya, karena dia mungkin mengalami trust issue juga karena Oh, itu dia pernah mengalami yang namanya lowongan kerja fiktif. oh, iya itu memang itu kita tadi lupa membahas dalam hal lingkup pekerjaan memang. Iya. Tapi nanti bisa mungkin Tapi saya kira dia udah ikut CPNS ya. ya sama saya juga CPNS-nya di Dubai ya. di Dubai Di tapi Dubai. iya. Oh makanya dia ke sana ya. Iya, makanya kesana lagi urus berkas Kalau Abang Sam tes CPNS-nya di mana? Di negara mana? di Palu saja. Oh di Palu aja. Iya. Oke, jadi kita Oke. sudah sampai. Terima kasih untuk Kasem yang sudah diundang, yang bersedia datang jauh-jauh kemari. Baik, terima kasih Iya, Ari. Terima semoga- kasih sudah diundang. Semoga bersedia lagi di topik berikutnya ya. Oh iya, jangan yang berat-berat. Saya Haris Manorek, Saya Samuel Fredianto. salam pamit.